Hai guys, selamat pagi dari Jakarta dengan aku Mima. Kali ini kita ngomongin parfum yuk. Mumpung nih udah mau lebaran, kan lebaran nggak mesti pakai baju baru aja, tapi kita harus wangi dong. Di vlog ini aku bakalan bahas 4 parfum, designer parfum yang akhir-akhir ini sering banget aku pakai, udah kayak jadi signature parfum aku. Ada beberapa dari kalian yang nanya, kalau di Indonesia belinya di mana Kak? Di mana sih cari toko online yang terpercaya? Toko parfum online yang terpercaya itu ada beberapa ya, dan aku udah beli itu dari beberapa, tapi yang paling banyak itu aku beli dari Rumah Parfum. Pertanyaan, asli nggak sih? Setahu aku sih asli. Sejauh ini setiap aku beli parfumnya itu dalam keadaan bagus dan selalu segel. Segelnya itu kayak dari segel, ya memang dari segel apa ya, distributor gitu, dan ada barcode-nya dan juga ada nama importernya. Ada promo khusus dari Rumah Parfum hasil collab dengan aku, promo 50.000 untuk pembelian parfum seharga minimal 1 juta. Tapi 50.000-nya ini nggak berlaku kelipatan. Misalnya kalau kalian beli 2 juta, kalian nggak dapat vouchernya 100.000 gitu loh. Dan kalian nggak perlu beli 1 botol parfum dulu, nanti pembelian berikutnya. Jadi untuk pembelian pertama kalian itu untuk 1 botol parfum yang seharga 1 juta, kalian dengan menggunakan promo, voucher promo itu bisa langsung mendapatkan potongan harga 50.000. Promo khusus Ramadan 50 ini hanya berlaku sampai dengan Lebaran plus 7 ya. Jadi itu 7 hari setelah Lebaran. Setelah itu promonya nggak berlaku lagi. Jadi buruan cek ke website Rumah Parfum. Oh ya, Rumah Parfum ada juga di Tokopedia, tapi yang di Tokopedia itu nggak bisa dipakai vouchernya karena kodenya hanya bisa dimasukin di website resmi Rumah Parfum. Websitenya aku tulis di description box. Aduh. Sekarang kita lanjut ke reviewnya ya teman-teman. Yang pertama yang pengen aku review adalah yang paling nggak terlalu aku suka dari bawah nih ratingnya. Bukan berarti parfum ini tuh nggak enak wanginya, cuman aku diantara 4 parfum yang bakal aku review ini tuh menurut aku tuh ya paling apa ya, nggak secinta yang lainnya. Di nomor 4 nih ada yang Tuile de Hermes. Ini tuh banyak banget di review orang-orang dan mereka bilang ini parfumnya bagus. Aku nggak ada komplain dengan wanginya. Wanginya tuh enak banget. Ini tuh spicy, warm spicy, dapatnya dari ginger, dan ada wangi apa nih, aku catat nih, ada wangi bergamotnya juga, bitter orange, dan sedikit white floral ya. White floral yang aku dapat di sini tuh campuran tuberose-nya dan jasmine ada. Jadi tuh antara borderline si tuberose dan jasmine. Lalu di dry down-nya aku detect tuh sedikit vanilla. Vanillanya itu subtle banget, maksudnya nggak terlalu kenceng dan kayak hilang timbul gitu aja tuh wangi vanilanya. Dan ada wangi sandalwoodnya yang bikin si Tuile de Hermes ini sedikit powdery. Longevity-nya lumayan. Longevity-nya di aku 5 jam, hampir 6 jam gitu. Kalau disemprot banyak ya, aku pakai ini tuh sadis banget. Jadi sekali semprot itu aku spray sampai 10 kali semprot, dan projectionnya juga nggak terlalu kuat, projectionnya moderate. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita tuh terlalu wangi ketika pakai si Tuile de Hermes. Maksudku tuh bukan berarti orang-orang yang 3 meteran, 4 meter dari kita itu langsung bisa nyium si wangi ini. Enggak. Jadi Tuile de Hermes ini menurut aku parfum yang safe dan bisa dipakai ke kantor untuk seharian. Bisa juga dijadiin signature perfume. Tapi buat aku ini nggak akan bakal jadi signature perfume aku. Kenapa? Tidak cukup merepresentasikan karakter. Wanginya enak, tapi buat aku si Tuile de Hermes ini enggak terlalu berkarakter sebagai parfum. Namanya Hermes gitu ya, tapi parfumnya menurut aku tuh sedikit boring buat aku. Oke, selanjutnya di
Urutan keempat adalah Carolina Herrera Good Girl. Ini guys, botolnya ya cantik banget botolnya dan seksi banget sesuai dengan wanginya. Wanginya juga seksi, tapi bukan seksi yang terlalu sedaktif gitu. Seksinya masih ada elegan. Sangat versatile juga, bisa dipakai buat yang 20 tahunan, tapi buat yang kuliah mungkin belum terlalu cocok pakai ini ya. But then again, it's perfume. Kalau kalian seneng ya pakai aja gitu loh. Ini sering banget dibahas parfum reviewer luar negeri karena wanginya enak banget. Aku tuh udah lama pengen punya ini di Jepang. Carolina Herrera Good Girl nggak masuk waktu aku stay di Spanyol. Sayangnya waktu itu aku baru ngelahirin ya. Banyak banget promo-promo advertising di pinggir jalan itu fotonya Carolina Herrera Good Girl ini, sampai di bus stop aja ya, di halte bis itu ada gambarnya si high heel ini. Wanginya memang enak banget dan aku pakai ini juga jor-joran. Harganya nggak sesuai dengan longevity-nya. Menurut aku dengan harga yang di atas 1 juta untuk longevity-nya ini tuh parah banget. Paling lama 4 jam dan kadang-kadang kalau aku sering keluar gitu ya, pakai ini tahannya itu cuman 3 jam dan sayangnya projectionnya juga nggak terlalu oke. Jadi tuh projectionnya itu tuh cuman 1 meteran gitu. Siachnya bolehlah, siachnya tapi masih moderate. Ini tuh wanginya white floral, kerasa banget wangi tuberose-nya dan jasmine. Aku semprot aja ya karena ini tuh nggak ada tutupnya, geng. Jadi tuh semprotannya tuh di sini. Wanginya enak banget. Dari tadi ngomongnya enak mulu ya. Ini tuh white floralnya tuberose, jasmine, sedikit manis. Ada orange blossomnya juga di sini. Dan ada apa ya, lemon. Tapi menurut aku bukan lemon yang airnya gitu. Lebih kayak kulit lemon gitu. Cuman nggak terlalu fresh. Di sini uniknya nggak terlalu fresh meskipun ada lemon karena dia berbaur dengan ada amber juga, ada vanilla dan juga ada woody-nya. Sedikit masknya itu keluar banget ketika di dry down. Jadi kalau kita udah pakai 10 menitan gitu, masknya mulai keluar dan karakter mask yang light itu tuh mulai bisa kita identifikasikan. Langsung lancar ngomongnya. Ini tuh aku seringnya pakai di rumah abis mandi, nggak aku pakai di luar karena aku kalau ke outdoor itu lebih senang pakai parfum yang nggak perlu di respray lagi. Kenapa? Kalau pakai ini di luaran itu ya kayak aku bilang tadi cuman 3 jaman gitu. Aduh sayang banget ya. Menurut aku untuk kewangian yang sangat oke, sangat apa ya, enak banget dan bisa dijadiin signature item. Kok signature item sih? Signature perfume. Untuk harga yang nggak murah di atas 1 juta gitu ya, untuk performance-nya tuh parah banget. Makanya bukannya di nomor 1, aku taruh si Carolina Herrera Good Girl ini tuh di nomor 3. Tapi kalau dibandingin dengan Tuile de Hermes, aku lebih suka si Carolina Herrera ini. Lanjut yang kedua. Nah, ini juga sering banget dibahas oleh fragrance reviewer luar negeri yang kayak Jeremy Fragrance. Itu tuh followernya udah sampai 1 miliar lebih ya. Terus Demi Rolling yang lagi beken banget. Elisab Galovno. Ini tuh wanginya enak banget, tapi bukan fresh, tapi bukan gourmand manis yang terlalu bikin kita tuh kalau keluar ngerasa meleleh. Masih ada freshnya dan longevity-nya oke banget. Pertama kali semprot tuh kentara banget, yang keluar yang kayak apa ya, yang kayak kenceng gitu keluarnya itu tuh pistasionya itu benar-benar prominent dan juga ada almond, benar-benar nutty banget. Lalu
lalu cepat develop gitu. Wanginya itu menjadi kayak ada fruity-nya juga, jadi sedikit asam. Fruity-nya itu kalau yang aku detect ya dari buah pir. Terus juga tuh ada floralnya itu tuh kayak apa ya, floralnya itu tuh bukan white floral, tapi di penciumanku itu floralnya itu tuh lebih kayak yellow flower. Aku nggak tahu nama yellow flower itu, tapi kalau di India tuh di kuil-kuil tuh sering banget tuh orang-orang pakai yellow flower di kuil-kuil Hindu. Aku nggak tahu namanya apa, buat kalian yang ngerti bunga-bungaan si yellow flower itu apa, kasih komen dong di bawah ya. Menjadikan si parfum Girl of Now ini tuh sedikit aromatik tapi enggak powdery. Dan juga ini tuh ada paculinya, ada juga nih aku catat nih, tongkabin yang jadikan dia tuh sedikit kayak manis vanilanya itu lebih kuat dan sedikit creamy gitu loh. Tapi yang aku seneng dari parfum ini, yang paling aku seneng adalah top note-nya si pistachio itu enggak hilang sampai di base note-nya, jadi cukup prominent ya. Dan ini tuh base note-nya itu ya agak sedikit creamy juga. Aku sering banget pakai ini tuh buat di luaran juga. Kadang-kadang aku jalan di luar gitu juga ya. Ini tuh nggak bikin kayak kita meleleh banget. Dan kalau aku liburan misalnya summer holiday gitu juga aku berani pakai si Elisa Girl of Now ini. Seksi yang playful, yang alluring, tapi ini bukan seksi yang sensual, yang menjadikan si Elisa ini tuh bisa dipakai yang buat kalian-kalian yang baru lulus kuliah, baru masuk kantor. Tapi kalau dipakai di kantor nih jangan semprot banyak-banyak, karena ini tuh projectionnya lumayan. Jadi untuk ya kayak 2 meter dekat kita, meskipun udah disemprotin ya sekitar 15 menit itu mereka masih bisa nyium. At least itu yang terjadi di aku ya. Dan suami suka banget sama ini. Kalau dipakai buat bedroom menurut aku kurang cocok. Kenapa? Karena ada sedikit freshnya dari aroma si buah pir dan juga citrusnya, dan buah pir itu menjadikan dia sedikit fruity. Harganya oke banget. Ini tuh harganya 1.150.000, sekitar nggak sampai 1,2. Untuk performance dan longevity, maksudku longevity-nya, projection-nya, dan kualitas wewangiannya juga, dan siage-nya juga, menurut aku tuh ini tuh oke banget. Jadi buat kalian yang cari aroma berkelas dan harganya nggak terlalu mahal, maksudku tuh harganya tuh bisa terjangkau lah, nggak sampai 2 jutaan, bahkan nggak sampai 1,5 juta. Cobain ini. Ya manis ya, kalau kalian nggak penggemar manis coba jangan beli blind purchase, coba cari dekannya dulu. Nomor 1, Alien Mugler. Ini Alien by Thierry Mugler ya. Aku udah lama banget pengen ini tuh cita-cita banget deh dapetnya, karena di mana-mana parfum reviewer itu ngebahas Alien Mugler dari tahun-tahun kapan ya. Wanginya yang bikin aku seneng ini tuh adalah perpaduan bunga, tapi bukan bunga yang gardenia, bukan yang white floral yang dated. White floral itu menurut aku wanginya enak banget, tapi buat menjadikan white floral modern itu tuh nggak semua parfum bisa keluar dari white floral yang terlalu mature. I am a mature woman, aku 40 plus, tapi aku nggak mau juga pakai parfum yang bener-bener emak-emak, tante-tante banget gitu, nggak mau juga gitu loh. Ini tuh white floralnya jasmine dan tuberose yang bener-bener modern. Buat kalian yang 20 tahunan masih di bangku kuliah gitu juga udah bisa pakai. Kenapa? Karena aroma si white floral
jasmine sama tuberosnya itu tuh campur dengan woody dan ada embernya juga. Aromatik, dan aku ngerasa tuh ada kayak sedikit punchnya itu tuh kayak citrus ya. Tapi enggak juga citrus gitu loh. I cannot describe it. Ini tuh woody-nya itu juga bukan woody yang kentara banget. Woody-nya itu apa? Dan embernya itu menjadikan dia tuh, menjadikan si Good Girl ini tuh sedikit yang aromatik, tapi bukan aromatik yang herbal. Dan si jasmine-nya itu cukup kenceng. But again, nggak usah takut pakai Alien Mugler ini. Kalau kalian takut pakai jasmine, aduh jasmine mbak, aduh jasmine itu tuh kayak malam Jumat, kayak wangian nenekku gitu. No, si Alien Mugler ini tuh bener-bener modern banget, makanya nggak salah banyak perfume reviewer fragrance head yang bener-bener suka si Alien Mugler ini dan selalu ada di review best 10 my perfume for lifetime gitu tuh, selalu ada Alien Mugler ini karena memang ya wanginya enak banget. Aku beli ini di Rumah Parfum, harganya 1,4 apa 1,6 aku tuh lupa. Dan ini tuh bisa dipakai di signature perfume, dipakai tiap hari, dipakai ke kantor aman, mau semprot banyak juga ketika kita mau meeting juga dia nggak akan menyeruak satu ruangan itu bau kita gitu loh. Projectionnya itu moderate, projectionnya itu bukan kuat tapi cukup noticeable. Jadi kalau orang nyium si wangi Alien Mugler ini di kulit kita tuh orang itu bisa ingat, oh ini baunya si ini nih gitu loh. Karena itu cukup apa ya, cukup kalau dibilang unik juga enggak, tapi itu dibilang tak terlupakan gitu loh si parfum si Alien Mugler ini. Buat aku tuh gitu. Aku lagi cari yang 100 botolnya karena aku pakai ini barbar banget. Hari ini tuh aku lagi pakai si parfum Alien Mugler ini, dan sekali semprot itu aku bisa semprot sampai 17-20 kali kayak udah mandi parfum. Kenapa? Karena dia itu siachnya cepat hilang, projectionnya juga cepat hilang, tapi di hidung kita si parfum ini tuh nggak cepat hilang, nggak cepat menguap di angin. Longevity-nya itu di aku tahan hampir 6 jam, tapi setelah 6 jam si Alien Mugler ini juga enggak berubah menjadi skin scent. Yang jadiin si Alien Mugler ini tuh favorit aku banget gitu loh. Again ya, chemistry di kulit kita itu beda-beda. Jadi di aku kalau 6 jam bisa sampai 6 jam, belum tentu di kalian bisa sampai jangka waktu segitu. Bisa jadi di kalian lebih lama, bisa jadi juga cuma 3 jam di kulit kalian. Ya tergantung gimana chemistry di kulit kita aja. So guys, segitu dulu review kali ini, semoga nggak kepanjangan ya. Ada 4 parfum. Buat kalian yang hunting parfum, jangan lupa cek rumahparfum.com. Link websitenya aku tulis di description box. Thanks for watching. Bye-bye.